bagaimana cara mengetahui banyaknya data pada suatu tabel di Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai Microsoft Excel, yaitu tentang bagaimana cara mengetahui banyaknya data pada suatu tabel di Microsoft Excel. Nah, langsung saja kita bahas. Di sini saya sudah memberikan contoh ya, ada tabel, ada data di tabel ini. Saya sudah menyediakan contohnya, nanti silakan bisa di-download gratis. Saya sediakan linknya di deskripsi video ini, nanti untuk bahan belajar sobat belajar sekalian gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengetahui banyaknya data pada suatu tabel. Kalau ini contohnya ini kan kebetulan hanya sedikit ya. Jadi kalau kita hitung manual ini tidak apa-apa gitu. Namun bagaimana jika tabel kita atau data kita ini banyak, misalkan ada ratusan atau ada ribuan, maka solusinya adalah kita harus menggunakan rumus gitu. Kalau kita hitung manual seperti ini 1, 2, 3 dan seterusnya, itu akan sangat memakan waktu gitu ya, dan itu kurang efisien. Maka dari itu kita harus menggunakan rumus yang akan membantu kita dalam meringankan pekerjaan kita. Nah, di sini rumusnya yaitu menggunakan count, counta, countif, dan countif, ada S-nya gitu ya. Nah, apa maksudnya dan kapan kita harus menggunakan rumus-rumus ini gitu ya. Kita bahas satu persatu, sobat belajar, tenang saja. Ini rumusnya gampang kok. Saya yakin sobat belajar di rumah juga akan bisa, asalkan nanti menyimak videonya dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Yang pertama di sini ada count ya. Ada count dan juga counta, ada count E gitu ya. Nah, apa maksudnya? Count atau counta ini sama-sama mencari banyaknya data. Hanya saja kalau count ini untuk mencari banyaknya data yang berupa angka gitu ya. Ini untuk count. Tapi kalau count E atau counta ini untuk mencari banyaknya data berdasarkan misalkan data kita itu berupa teks gitu. Nah, langsung saja rumusnya. Misalkan kita mau mencari banyaknya data berupa angka. Jadi yang pertama pastinya kita klik sama dengan dulu, kemudian ketikkan di sini count seperti itu, kemudian buka kurung, kemudian karena kita mau mencari banyaknya data berupa angka ya, count ini kan berupa angka ya, berarti kita blok tabel yang berisi angka ini, kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, maka dia akan muncul. Jadi banyaknya data di sini ada 10 gitu ya. Berikutnya adalah count E atau counta. Ini untuk mencari banyaknya data yang berupa teks gitu ya. Langsung saja sama dengan kemudian counta atau count E seperti ini. Kemudian buka kurung. Kemudian kita blok tabel yang berupa teks ya seperti ini. Kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, maka muncul ya sobat belajar. Berikutnya kita akan membahas mengenai countif gitu ya. Countif ya, ini sama sebenarnya. Ini countif ini juga mencari banyaknya data, namun untuk satu kriteria gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari banyaknya data, misalkan di sini saya contohkan satu kriteria. Misalkan saya mau mencari banyaknya data yaitu baju batik. Di sini ada berapa banyak sih baju batik yang ada di sini? Datanya ada berapa banyak yang baju batik gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari banyaknya data dengan satu kriteria, maka kita menggunakan rumus countif gitu ya. Langsung saja di sini ketikkan sama dengan kemudian countif seperti ini. Kemudian kita buka kurung gitu. Nah, maka diikuti petunjuknya yang ada di sini sobat belajar. Insya Allah nanti kalau kita
mengikuti petunjuk yang ada di Excel ini, nanti rumus kita juga akan berjalan dengan baik. Nah, petunjuknya di sini itu range. Range berarti kita harus memblok tabel yang mengandung unsur baju batik ini ya. Berarti nama barang ini di tabelnya kita blok, range-nya kita blok. Kalau sudah, kita klik titik koma seperti ini. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan kriteria. Kriteria di sini kita ingin mencari yang baju batik ya. Jadi sel ini kita klik saja seperti ini. Jika sudah, kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, sudah muncul ya 2 di sini. Kita cek apakah benar ada 2 baju batiknya. Oke, di sini 1, kemudian 2. Ya, betul ya. Di sini yang ada baju batiknya ada 2 gitu. Bisa dipahami ya sobat belajar. Berikutnya adalah kita lanjut ke rumus yang terakhir, yaitu adalah count ifs, ada s-nya gitu ya. Nah, bedanya dengan count if ini sebenarnya intinya sama gitu ya, mencari banyaknya data. Hanya saja kalau count ifs ada s-nya ini itu mencari banyaknya data dengan 2 kriteria atau lebih gitu ya. Misalkan kita mau mencari banyak kriteria, berarti kita menggunakan rumus yang count ifs ada s-nya gitu. Nah, di sini saya contohkan, saya ingin mencari banyaknya data yang kaos polos kemudian ukuran L. Berarti di sini kan kita mempunyai 2 kriteria. Kalau kita mempunyai 2 kriteria atau lebih, berarti kita menggunakan rumus count ifs ada s-nya gitu. Nah, langsung saja rumusnya ketikkan sama dengan kemudian count ifs ada s-nya, kemudian buka kurung, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Di sini kita disuruh memblok kriteria range pertama. Di sini kita mau mencari kriteria pertamanya yaitu kaos polos. Berarti tabel yang kita blok adalah nama barang ini. Kita blok, kemudian titik koma. Kriteria pertama yaitu kaos polos, kita blok. Kemudian titik koma. Kriteria range kedua. Kriteria kedua kita mau mencari ukuran ya. Berarti kita pilih range atau tabel yang mengandung unsur ukuran. Berarti ini, nah, tabel ini range-nya kita blok. Jika sudah, kita klik titik koma. Kemudian kriteria keduanya yaitu L, kita klik. Nah, jika sudah, kita tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Nah, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 3 gitu ya. Coba kita cek kaos polos yang ukurannya L gitu ya. 1, 2, dan 3 betul gitu ya. Nah, sobat belajar, itulah arti dari rumus count E atau konta, kemudian count if dan juga count ifs, dan bagaimana cara menggunakannya serta kapan kita harus menggunakannya. Mudah-mudahan sesi belajar kita kali ini bisa dipahami oleh sobat belajar ya. Nah, jika nanti mungkin ada sobat belajar yang mungkin belum paham atau mungkin perlu ditanyakan, silakan ketikkan saja di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita sharing bersama-sama. Oke, sobat belajar, cukup sekian tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.